Rasanya saya tidak pernah menduga juga kalau pada proses perjalanan kehidupan saya juga menginjakkan kaki di Amerika Serikat, yang saya hakul yakin, saya percaya 1000% bahwa wasilah ini berkat masjid yang saya tempati ini. Ya. Jadi mungkin pesan di awal saya khususnya kepada anak-anak santri sekalian, bahwa teruslah kalian ikhlas belajar menghafal Al-Quran, maka sejatinya Allah akan mempersiapkan kehidupan yang layak kelak untuk kalian semua. Itu janji Allah yang pasti. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya rasa dalam kesempatan ini tidak akan saya ceritakan perjalanan saya 6 bulan di sana. Ya, tidak mungkin dari bangun pagi sampai tidur lagi kan, ya itu biasa aja. Tapi sekiranya mungkin ada beberapa poin yang moga-moga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Ya, wabil khusus saya lebih tertarik membahas tentang Islam yang sejatinya itu telah berkembang di Amerika Serikat. Ya, saya mengulangi sedikit bahwa kehadiran saya di New York itu dari bulan Januari itu memenuhi undangan dari komunitas Muslim Indonesia yang ada di New York. Jadi ternyata banyak sekali saudara-saudara seiman kita orang Indonesia di sana, Pak Ibu. Iya, saya tidak ingin lebih spesifik membahas profesi mereka, tetapi mereka sebenarnya juga menjadi pejuang keluarga mereka. Ya, dan alhamdulillah di tengah-tengah mereka hidup dalam masyarakat yang dominan non-Muslim, mereka tetap solid, mereka tetap berpegang teguh terhadap agama mereka. Ya, walaupun di lain sisi ada juga yang melenceng. Ya, banyak yang LGBT ada. Ya, tapi ternyata ini yang menjadi semangat bagi mereka itu ternyata komunitas-komunitas Muslim di sana itu bukan hal sembarang begitu. Iya, itu satu satu identitas yang mereka banggakan. Iya, karena kapan lagi mereka mau berjumpa dengan sesama Muslim di antara mereka, sementara kan mereka hari-hari mungkin beraktivitas bekerja dengan orang-orang non-Muslim, dan itulah menjadi kebanggaan komunitas Muslim yang ada di New York. Ya, barangkali Bapak Ibu sekalian kalau sempat ada ya jalan-jalanlah ke sana, ya cari lagi itu Masjid Al-Hikmah. Itu masjid terbesar dan masjid pertama yang dibangun di kota New York pada tahun 1994. Ya, yang kemudian ya ini memang menjadi program rutin dari Masjid Al-Hikmah. Jadi setiap tahun itu mendatangkan ustadz-ustadz, imam-imam dari Indonesia. Memang visi dan tujuan mereka itu untuk lebih memberikan kesempatan dan peluang sekaligus wadah untuk edukasi kepada para imam untuk belajar lebih jauh. Jadi memang subhanallah apa yang diterapkan oleh Masjid Al-Hikmah ini. Banyak juga teman-teman yang bertanya, apakah mungkin masih ada kesempatan yang lain? Saya bilang pasti akan ada. Apalagi imam kita di sana ini kan Imam Syamsi Ali, asli Makassar, orang Bulukumba. Ya, kalau tidak salah 3 tahun yang lalu Pak Zakaria ya, beliau hadir di sini. Kemudian saya bertukar nomor handphone, beliau juga banyak sharing. Ya, tapi ternyata alhamdulillah berkat wasilah itu juga beliau mengundang kami juga, alhamdulillah. Ini mungkin saya ingin bahas dulu tentang predikat status imam yang mungkin agak berbeda di sana. Ya, di sana orang kalau dipanggil imam itu satu identitas yang sangat mahal. Tidak sembarang orang dipanggil imam. Ya, bukan hanya dia pandai cakap memimpin sholat, enggak. Nah, ini ternyata saya juga mesti harus banyak belajar lagi. Ya, di sana predikat imam itu yang mereka peruntukkan itu ternyata ya, di samping dia pandai memimpin sholat, punya hafalan, ternyata juga seorang imam di sana itu dituntut untuk menjadi sebagai mujahid, ya, bisa memberikan fatwa, bisa memberikan edukasi kepada para jamaah. Ya, jadi ternyata memang banyak tugas kita ini. Insyaallah anak-anak tahfiz ini besok usah jadi imam, jangan hanya memperkecil definisi imam itu hanya bisa memimpin salat.
Ya, kalian mesti mempelajari Al-Quran, ya, pelajari apa yang mesti digali, apa yang mesti disampaikan, itu mesti harus kita pelajari. Ya, dan ternyata ya ini sedikit cerita miring saja ini, maksudnya intermezzo. Ya, justru kalau sudah jadi imam di sana itu ternyata banyak juga keuntungan duniawinya. Ya, sedikit gitu kalau ditawarin perempuan 1-2 banyak. Iya, kebanyakan imam di sana itu Pak, istrinya nggak cuma 1. Ya, minta maaf ini para ibu-ibu ya, bukan maksud untuk apa ya. Kalau saya untung 6 bulan, ya kalau mungkin 6 tahun ya lain cerita lah. Iya, jadi mohon doanya insya Allah kalau tidak ada halangan tahun depan saya berangkat lagi, tapi belum jelas bulannya kapan. Kemarin dari pengurus hanya menginformasikan insya Allah tahun depan apakah Ramadan atau bulan yang lain. Bapak Ibu sekalian, saya masuk terhadap pengalaman yang insya Allah menjadi hikmah untuk kita sekalian. Ada satu pengantar atau satu mukaddimah yang sering kali ini kita dengar, ya. Dan saya yakin kadang-kala mukaddimah itu diucapkan oleh kita dan yang kita yang mendengarkan ya biasa saja, hanya lewat. Ya, kira-kira apa? Bersyukur kita atas nikmat iman dan Islam. Ini sering dengar tak? Ya. Tapi ternyata zauk atau rasa kalimat ini itu nanti kita rasakan kekuatannya ketika kita berada dalam komunitas yang kita itu minoritas. Ya. Ya, moga bisa dipahami. Ya. Ternyata kalimat ini itu berharga sekali yang sering kita dengar. Bersyukur atas nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Saya melihat di sana, masya Allah, jutaan orang itu sesama kita manusia, tapi ternyata status agama kita berbeda. Ya. Amerika tahu sendiri gimana Pak? Negara kapitalis. Ya. Salah satu ciri-ciri kapitalis itu tidak mengurus lagi agama. Ya, di sana minta maaf nggak ada departemen agama. Orang tidak ngurusi agama. Ya. Tapi semacam MUI-nya itu ada juga. Ya. Semacam MUI-nya ada, tapi dia bukan bagian dari instansi negara. Ada komunitas-komunitas muslim yang tetap yang mengurus. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan, ternyata agama Islam yang Allah titipkan kepada kita ini saat ini itu begitu amat berharga sejatinya. Ya. Dan masya Allah, ya, dan menjadi tantangan sangat terbesar bagi komunitas Muslim ketika dia berada dalam satu masyarakat yang mungkin kita lebih minoritas. Ya. Tapi ternyata semua itu tidak menjadikan spirit orang-orang Muslim di sana itu menjadi apa istilahnya, tidak percaya diri. Toh banyak juga mereka itu kok menjalankan agamanya dengan baik. Ya, tanpa harus terpengaruh dengan budaya, dengan masyarakat yang non Muslim. Ya. Jadi itu yang pertama yang ingin saya bawa, bahwa ternyata agama yang Allah titipkan kepada kita ini itu sangat berharga. Ya, maka jangan sampai kita kecewa, menyesal, atau kan biasa-biasa saja dengan agama Islam yang kita punya saat ini. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, terkait masjid. Nah, ini juga khususnya di kota New York itu, insya Allah kalau kita ke sana tidak susah lagi cari masjid. Iya. Kemarin saya ibaratkan, ya mungkin dari sini kalau kita ke Urip ada lagi masjid. Bukan mepet-mepet kayak di sini ya, ada Masjid Idi, terus ada Masjid Ar-Rahman, di belakang ada Masjid Berkah Subuh, enggak. Dia jaraknya ya lumayan. Ya, tapi orang di sana kan terbiasa jalan kaki, kita tuh gitu manja. Di sana orang jalan sekian blok itu biasa aja. Ya, kita ini sedikit naik becak, naik Grab, naik Maxim. Ya. Terkait masjid, ini banyak yang bertanya juga kepada saya. Dan Ustaz, betulkah itu di sana banyak masjid menjadi gereja? Ini nggak apa suara keluar ya? Ya. Awalnya saya juga kurang mendapatkan info yang valid, tapi ternyata alhamdulillah kurang dua minggu, 2 pekan saya balik, saya dapat
Ya, saya dapat izin dari masjid untuk jalan-jalan lah keliling state. State itu negara bagian. Ya, jadi sampailah kemudian saya di beberapa state, New Jersey, New Hampshire, ada di Boston, dan beberapa state yang lain. Itu ternyata memang faktanya seperti itu, Pak. Banyak gereja-gereja itu menjadi berganti fungsi menjadi masjid. Dan ini nyata. Ya. Saya tanya kemudian kenapa seperti ini, Pak, ya? Saya bilang, karena tidak ada lagi jamaahnya. Ya, pendeta kan mau dibayar dari situ jamaah. Ya. Di lain sisi mungkin kita berbahagia bahwa ternyata masjid-masjid makin tumbuh pesat. Ya, bahkan tidak dirubah itu, Pak. Itu tempat-tempat podiumnya, ya. Pokoknya bentuk-bentuk gereja itu persis, tidak ada yang dirubah. Ya, bahkan ada masjid arah kiblatnya itu pas dengan arah panggung podiumnya. Ada yang geser sedikit, macam-macam. Di lain sisi mungkin kita berbahagia, ternyata banyak masjid di sana, deh. Ya. Oke lah, kita berbahagia karena pertemuan Islam makin pesat di sana. Tapi kalau peristiwa ini kemudian kita balik, iya, dan ini terjadi pada agama kita, misal nggak diminta-minta, ya. Bagaimana jadinya kemudian kalau masjid-masjid kita yang kosong? Akhirnya kemudian ada masjid yang dilelang, mau dijual. Nauzubillah, semoga tidak terjadi. Ya. Tapi sebelumnya yang menjadikan sepi itu gereja karena anak-anak muda itu tidak ada mau datang. Kalau kita katakan dia masih beragama non-muslim dan tidak mau ke gereja, mungkin wajar. Tapi ternyata, Pak, tidak sedikit kita menemukan di sana itu anak muda dan mudi itu tidak percaya lagi dengan Tuhan. Ya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi orang Indonesia Muslim yang ada di sana, Pak. Iya. Di sana sekolah gratis dari TK sampai bahkan SMA, kuliah pun bisa gratis. Iya. Mereka tidak khawatir dengan itu, tapi mereka khawatirkan, Ustaz, banyak sekali yang datang itu, Pak, ya Allah. Ustaz, bagaimana anakku ini, Ustaz? Tidak ke masjid lagi, sudah tidak sholat. Ini menjadi tantangan mereka. Ya, jadi ternyata mereka di sana anak muda itu tidak percaya lagi dengan Tuhan. Ya, jangan sampai, masya Allah. Ya, jadi wajarlah kalau saat itu mungkin gerejanya akhirnya dibeli oleh masjid. Ya, saya ingin fokus terhadap bagaimana kalau kasus ini dibalikkan. Ya, bagaimana jadinya kalau ada dari anak muda dan mudi Islam mengatakan, ngapain saya lagi ke masjid? Ngapain saya lagi ke Nurul Jihad? Lebih enak saya di rumah, lebih enak saya di warkop, lebih enak saya di sini dan di situ. Ya, itu masih mending. Tapi bagaimana jadinya kemudian kalau ada mindset pikiran yang mengatakan, tidak percaya aku rasa dengan Islam. Coba. Ini kekhawatiran kita ini, Pak. Tidak percaya malah lagi sama Islam, ngapain saya ke masjid? Iya. Ini hemat saya aja, Pak. Ini saya istilahnya memberikan perumpamaan. Andai kata itu terjadi pada agama kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan Islam yang ada di Amerika itu sebenarnya yang saya katakan di awal tadi bahwa signifikan. Iya. Saya alhamdulillah, seingat saya ada 6 orang juga yang masuk Islam dan saya sendiri yang Islamkan. Ya, walaupun ada pengantar yang mentranslate. Ya, 2 orang yang saya tanya, kenapa kau masuk Islam? Ternyata karena pergaulan, Pak. Masya Allah. Kenapa dia masuk Islam? Karena teman-temannya semua Muslim. Teman-temannya semua ketika waktu sholat dia ke masjid. Saya bilang, sesimpel itu kah? Bilang, iya. Saya lebih nyaman dengan seperti ini dibandingkan yang lalu-lalu. Ya. Jadi memang ternyata pergaulan juga itu sangat menentukan identitas kita. Ya. Yang saya katakan tadi, Amerika tidak begitu mengurus dengan agama, tapi nyatanya, Pak, ini jangan sampai dipotong juga ini videonya. Ternyata nilai-nilai toleransi di sana itu amat juga dijunjung tinggi. Ya. Saya kalau naik subway itu Pak Dok mungkin tahu ya, itu naik kereta bawah tanah. Ya, terus ada yang bilang, jamaah saya bilang, Ustaz, ini kereta bawah tanah ini tahun 1880-an. Jadi belum merdeka kita sudah ada kereta bawah tanahnya, itu Amerika. Sudah tua sekali tapi masih bagus. Ya, saya kemana-mana biasa pakai gamis. Dan di sana sini kita lihat orang pakai jilbab, pakai peci itu banyak.
Ya, jadi tidak usah khawatir, tidak usah kita merasa Amerika itu perlu ditakuti. Bahkan ada juga yang mengatakan ngapain, ada juga haters, pembenci yang mengatakan ngapain imam di sana? Di sana banyak orang kafir, di sana banyak. Saya bilang tidak seperti itulah. Justru kalau kita datang ke sana untuk membawa misi dakwah kan juga bagus. Ya, kalau kita mungkin berdakwah di tanah Arab, banyak yang lebih pintar daripada kita. Tapi kalau kita berdakwah di tanah yang mayoritas non-muslim kan satu kebanggaan. Dan inilah menjadi visi dan misi pesantren yang didirikan oleh Imam Syamsi Ali. Insya Allah akan menjadikan Islam di Amerika itu jauh lebih dikenal. Ya, jadi itu poinnya, bahwa Islam di Amerika itu bertumbuh pesat. Cuman sayangnya Pak, ya, kalau kita terpaku hanya pada media tidak begitu amat juga punya kepentingan untuk menyiarkan itu. Iya, tidak ada, jarang sekali kok media-media internasional itu memberitakan tentang pertumbuhan Islam. Ya, di lain sisi mungkin gak ada kepentingan, mungkin mereka juga bisa khawatir. Ya, ini yang terbaru, info ini terbaru. Kemarin sudah dikumandangkan azan di kantor wali kota New York. Ya, masya Allah Pak. Ini harusnya kita berbahagia sebagai seorang Muslim. Diizinkan mengumandangkan azan. Maksudnya suara keluar ya. Ini kan sebagai syiar pada hari Jumat dan nanti kelak pada waktu bulan suci Ramadan. Ya. Imam Syamsi juga berjasa dalam hal ini. Sebelumnya waktu libur ketika hari Lebaran itu kan tidak ada libur. Jadi kadangkala beberapa tahun yang lalu kalau kita Lebaran itu sepi juga Pak. Ya, sepi. Tapi ternyata setelah diizinkan, dilegalkan bahwa boleh para pekerja untuk mengambil cuti pada hari Lebaran, maka setelah itu banyak sekali jamaah yang datang. Ya, saya rasa ini merupakan kabar gembira bagi warga Muslim yang ada di Amerika di sana. Saya rasa demikian Pak Ibu. Ini hanya sharing sedikit lah. Ya. Yang terakhir mungkin ini hampir juga saya lupa, bahwa ternyata walaupun Amerika tidak begitu mengurus agama, tapi tamparan halus untuk kita ini Pak, kita yang mengaku Islam, tapi ternyata mereka itu yang non muslim banyak sekali terapan-terapan dalam masyarakat itu yang bagus sekali, rapi. Saya sampai bingung loh, kok bisa mereka menyatakan diri non muslim, tapi untuk urusan berjalan kaki, urusan pandang memandang itu terjaga semua. Ya. Jadi ketahuan gitu kalau orang asing, orang baru datang sembarang lihat. Ya, bahkan budayanya orang di sana memandang orang itu jangan lebih 2 detik. Ya, bahkan mau pakai baju apa saja orang tidak pandang aja gitu lama-lama. Jangan GR. Ya, kita melihat orang itu paling tidak memastikan kita itu enggak tabrakan. Itu saja. Kalau perlu jangan kilik orang lama-lama. Kalau dia tidak suka ada tangi, what happened? Ya, saya sempat juga bukan ditegur sih, ya hampir, ya karena sambil menelpon mungkin kebiasaan kita tadi biasa menelpon lihat sana sini, dia bilang what do you see me? Kenapa kau lihat saya? If you call don't see me. Kalau kau menelpon jangan lihat saya. Mungkin dia juga agak sensitif kali. Ya Bapak sekalian, saya rasa demikian. Yang terakhir mungkin ini saya khususkan kepada anak-anak saya sekalian. Ya, perjalanan hidup kalian masih panjang. Ya, bahkan saya pun menganggap saya masih dalam berproses. Ya, dan saya sukanya di sini, orang tua kami di sini selalu mengarahkan yang lebih baik. Ya, saya suka itu, dan insya Allah anak-anakku sekalian juga kelak akan bisa menginjakkan kaki di mana saja kalian berada. Inna ardi wasi'ah, bahwa buminya Allah itu luas. Ya, maka tugas kalian adalah bagaimana memantaskan diri saat ini. Ya, bagaimana caranya? Giatlah belajar, menghafal dengan tekun. Jangan berpikir yang macam-macam, fokus, maka insya Allah Allah mempersiapkan karir hidup kalian yang jauh lebih baik. Yakin itu. Yang terakhir, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah memberikan kesempatan ini kepada saya, dan insya Allah kalau diizinkan kembali, insya Allah saya bisa melanjutkan pengabdian saya di masjid ini. Tapi mungkin dengan kondisi yang saya saat ini, rumah tidak di Makassar lagi, saya tinggal di Goa Poros Malino. Ya mungkin ada, saya minta sedikit, tidak semua waktu yang saya bisa isi. Ya, tapi insya Allah untuk urusan silaturahim, komunikasi yang lain-lain, insya Allah kita bisa jaga. Sekian, terima kasih. Cukup. Minallahil musta'an ala itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.